الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهام من لدنك حبيب أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Isya tarawih insyaallah dan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari-hari itu ada namanya Sayyidul Ayyam atau hari yang paling mulia adalah hari Jumat, maka dalam 12 bulan dalam satu tahun ada terdapat syahrul Ramadan yang menjadi salah satu bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini Rasulullah SAW banyak menganjurkan kita agar kita beribadah, maksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa mendapatkan ampun dari Allah. Wajar saja Rasulullah SAW pernah mengatakan, celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunannya. Maka dari itu, semoga kita yang hadir pada malam hari ini, yang hadir untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih, bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya agar kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-5 atau ke-6 berarti. Dan sudah banyak penceramah ustadz yang menyampaikan terkait keistimewaan bulan Ramadan dan kiat-kiat apa saja yang sebenarnya harus kita maksimalkan sehingga kita bisa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita semuanya mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Orang bertakwa sini nanti banyak sekali definisinya, banyak sekali anjuran-anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu kita baca selama bulan Ramadan adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, artinya, ya Allah, sungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka oleh karena itu ampunilah kami. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa membacanya selama di bulan Ramadan ini agar bisa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang ini mungkin jarang, tapi ini efeknya bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, potongannya adalah, maknanya adalah Allah akan meningkatkan kemuliaan orang yang memberi maaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim juga, Allah akan mengangkat kemuliaan orang yang memberi maaf. Dalam satu ayat lagi, surah An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya adalah, maka maafkanlah kesalahan orang lain dan berlapanglah dada kepada mereka. Bukankah kita semuanya mengharapkan dan suka ketika Allah mengampuni dosa kita? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin seringkali kita mendengar kalimat meminta maaf, itu sudah seringkali. Tapi mungkin jarang kita mendengar adalah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu adalah salah satu pintu yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lain adalah khudil af, yang artinya jadilah seorang pemaaf. Mungkin kita sebagai masyarakat yang tinggal di komplek Pemda ini seringkali kita berinteraksi satu sama lain.
antar tetangga dengan tetangga yang lain, antar pengurus masjid dengan pengurus yang lain, antara anak dengan ibu, antara anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Maka dalam interaksi saat itu mungkin saja banyak hilaf yang terjadi. Ada kalimat-kalimat yang itu menyinggung hati kita, ada beberapa sikap itu yang mungkin tidak mengenakan kita. Tapi justru di saat itulah Allah bisa mengangkat kita dan memuliakan kita di dunia dan akhirat. Itulah dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan dengan semudah-mudahnya memaafkan. Dan itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita memanfaatkan salah satu amalan yang dapat kita amalkan selain ngaji sebanyak-banyaknya, beribadah, sholat sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya. Maka salah satu yang mungkin paling mudah untuk kita lakukan saat ini adalah memaafkan sebanyak-banyaknya, memaafkan kesalahan orang lain. Dan dalam satu hadis riwayat At-Tabrani disebutkan ismahu yasmahu lakum, yang artinya memaafkan kesalahan orang lain. Semoga dengan memaafkan kesalahan orang lain ini bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja Bapak Ibu Allah menghapus dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan mendatangkan ampunan lebih besar daripada itu. Salah satunya adalah untuk bisa Allah mengampuni kita adalah dengan cara memaafkan orang lain. Salah satu cara yang sudah saya dapatkan, yang saya pelajari adalah orang yang menyakiti kita, orang yang menzalimi kita, kita sebut saja namanya satu-satu. Fulan bin Fulan menyakiti saya, Fulan bin Fulan menzalimi saya, Fulan bin Fulan kalimatnya menyakiti saya, Fulan bin Fulan menyinggung hati saya. Ya Allah, aku ikhlaskan, aku maafkan. Dan saat itu juga coba baca Al-Fatihah kepada orang-orang yang menzalimi kita atau menyakiti hati kita. Semoga dengan cara itu, ketika kita maafkan orang lain, semoga dengan cara itu juga Allah mau memaafkan kita. Dan itulah yang kita harapkan dari bulan Ramadan ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kalimatnya yang kurang berkenan, ada sikap yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.